Raja-Raja, Mazmur, Kidung Agung. Makanya ada marilah kita berakhir. Itu kitab-kitab yang aneh-aneh itu, ya. Itu. Yang aneh kan saya makanya bukan kitab Anda itu kitab suci setan, ya. Mevek, Sherlock. Kitab suci setan. Nih jelas ya. Nampak? Atau perlu saya besarkan? Jadi gitu kan kawan ya. Makanya ini salah satu membuat saya keluar dari kekristenan. Nih, bukti Yesus menikah. Saya buka yang mewek-meweknya kau punya mewek, Sherlock. Enggak ada cerita. Nih, seorang profesor keagamaan Kristen nih mengatakan Yesus menikah. Begitu. Jadi bagaimana mungkin ke Tuhan kan, tapi Tuhan umum itu seorang yang menikah. Ini bukan tulisan saya. Ini tulisan orang Kristen, ya. Saya beda data. Jadi kalian jangan imani saja. Kalau kau mau bicara kodek ada sini banyak punya palsu ya. Ini saya bicara kodek sini, bisa saya buka. Kita buka di Markus 9 ayat ya. Ntar ya sebelum Markus. Nah, nih. Ternyata banyak ayat palsu di Bible ada ya. Markus 9 itu tidak ada di sini. Markus berapa ya Pak Bos ya? Markus banyak ayat palsu di Bible Anda. Ketika kita buka data di sini, tidak ada di sini datanya. Paham kok? Banyak tulisan palsu tambahan yang tidak ada di kodek ini data kodek ini. Jadi gitu kawan, jangan imani saja ya. Karena iman Anda menabrak Bible sendiri. Saya ini mantan Kristen. Paham? Kau tuh mantan Kristen. Anda bantah by data. Mau cari duit di Islam tuh kau. Nah, itu apa? Bangku banyak kok mau cari duit. Apa? Saya kalau mau mualaf untuk nggak usah mualaf, kok jangan mualaf, nanti nggak ada kawan lawan debat, jangan mualaf. Dikira cari duit bang, tak cerdas. Gak tahu dia kalau mau tak cerdas pengusaha dia. Kau pun bisa kebeli ya. Aku di sini berdakwah ya, pagi sore siang malam aku dakwah. Uangku banyak habis lah kok. Tahu kau? Cari duit kau bilang. Diskusi yang santun lah Dominic. Beda data. Ya, silakan Novan kalau mau nanggapi. Novan dibuka mute-nya. Nanggapin apa nih? Ya silakan, apa yang bisa ditanggapi? Ya nggak tahu apa pembahasannya nih. Bingung. Ya, bahwa Kristen itu pagan. Ya. Saya meluruskan tema Yesus utusan bukan Tuhan, betul? Ya iyalah. Di mana ada Yesus sebagai Tuhan di situ? Dari mana otoritas kau itu kalau Yesus itu bukan Tuhan? Loh, di mana Yesus ngaku Tuhan? Di mana coba? Saya tunjukkan. Kalau saya tunjuk ayatnya, kau siapa Pak? Singa. Ya, apa ya? Kau tunjuk aja, ini diskusi. Tunjuk aja di mana ayatnya? Aku Tuhan Sang Pencipta. Di mana ayatnya coba? Singa, kau siapa? Kau kasih nomor rekeningmu, ku transfer kau dari 5.000 cepat. Carikan. Aku Tuhan Sang Pencipta. Cari ayatnya cepat. Kau besar. Cepat. Cari ayatnya. Ku transfer kau. Makanya jangan udah cari, udah banyak cakap kau, langsung banyak cakap saya. Cari ayatnya di mana? Bos. Usah gede cakap. Yang kau lawan ini, yang kau lawan saya ini penginjil ya. Saya udah menginjil di mana-mana. Coba. Biar maksud saya paham. Penginjil dengan hantu kau adalah. Udah kau sini kau gak ada ilmu turun aja bos. Cuma deh nih. Kalau kau buktikan datanya. Kalau kau naik diskusi, jangan buat malu Kristen kau naik ke atas. Gantian Dominic. Silakan Novan silakan. Ya memang nggak ada bah. Dengar dulu. Banyak sekali Yesus mengatakan aku ini Tuhan. Mana? Ini awal dan yang akhir. Mana? Itu Wahyu 18 tuh itu tahu saya semua. Dengar. 8 ada situ Yesus. Bukan Yesus itu. Yang keliru ya. Bukan Yesus kayak itu. Apa? 8:24 Yohanes 8:24. Bukan Yesus kayak itu. 8:24 apa? Yohanes 8:24. Apanya Tuhan situ? Mana yang Tuhan? Coba. Akulah dia, aku dan Bapa adalah satu. Akulah aku. Kau itu salah terjemahan kawan. Makanya kau ini korban Ilahi.
Apa adalah satu. Oke. Akulah aku, Yohanes 10:30 kau bacakan tuh. Akulah aku, aduh, aku buka data aja lah ya. Satu lagi, sabar. Udah. Kau nggak ada ilmu kau ternyata. Nih, saya bawa data Vatikan nih. Nih. Ini ya. Belum Satu dulu ya. Ngomong Udah, satu dulu. Kita biar banyak sadar, bukan kau yang perlu kusadarkan ini. Nih ya. Tadi kau baca Yohanes 1:28 ya. Yohanes 8:28 ya. Nih ya. 8:28. Nih ya. Ini aim nih bukan. Oke, ku artikan ya, biar kau paham. Nih, kita translate ya. Kalian tuh salah terjemahan ilahi itu, ya. Nih. Maka Yesus berkata kepada mereka, ketika kamu meninggalkan anak orang manusia, maka kamu akan menyadari bahwa akulah aku. Mana akulah dia? Mana? Akulah aku. Ayo. Satu, ya. Oke, terus apa lagi kau buat tadi? Yohanes berapa tadi? Yohanes 10:30 ya. sabar, belum selesai. Slow kau 10:30. Aku udah bapak satu. Sabar, ya. Nih, 10:30. Nih ya. The Father and I are one. Ini ada catatan kaki dari Vatikan ya. Kita klik ini. Nih. Ini kau tuh baca sepongol-pongol. Ini dikatakan ya. Ini mengisyaratkan. Nih ya. Kita transfer lagi ya. Transfer lagi ya. Nih. Ini adalah pembenaran untuk Yohanes 10:29. Artinya kau baca tuh jangan sepotong gitu aja. Itu ya. belum dikonon. Kami Sabar tidak. Sabar kau. Kau buka itu yang tidak kanon buat apa? Kan kepala peang ini Vatikan gila kau. Kok kanon nih. Dia seharusnya baca itu dari Percuma kau lah, Bang Bak. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Artinya siapapun termasuk Yesus. Dan seorang pun termasuk Yesus tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa ada satu. Jadi Yesus, ini maknanya adalah Yesus itu membawa firman, menyampaikan firman sesuai dengan perintah Tuhannya. Satu Jangan kau baca-baca seponggol. Ini lautan kawan-kawan. Ini lautan kawan-kawan ya. Ini di Bibel Vatikan. Di Bibel Vatikan juga dijelaskan demikian, merujuk kepada Yohanes 10:29. This is justification for John 10 Tentontan. 29. Nih. Jelas ya? Oke ya? Jangan ketawa kalau ke botolmu. Bahasa Inggrisnya bengkok-bengkok gitu, Udah pokoknya ngerti, nggak usah cakap kau ya. Oke ya? Jelas ya? Paham kau ya? Kena kau kan? Itu kami tidak. Ya, udah ngerti kau, udah paham kau ya? Dah, semoga kau sadar ya. Baca lagi nih, kau yang sadar. Yesaya 46:9-10. Yesaya 46 ayat 5 sampai 9 itu kau bacakan. Tidak ada yang sama seperti aku di bumi dan dimanapun. Yesaya 46 ayat 5 sampai 9 itu jelas mengatakan tidak ada yang sama seperti aku di bumi. 10. Iya. Kau kau gini kau. Aku udah tahap ayat itu. Ya buka. Justru itu kata Tuhan tidak ada sama seperti dia. Hah? 9-10. Iya, sampai 10. Nih. Biar ku injil kau sini ya. Tidak ada yang sama seperti aku di dunia ini dimanapun gitu ya. Nih. Ya. 46 ayat 5 kita baca ya. Bukan ayat 5, ayat 9-10. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama? Nggak ada yang sama Tuhan. Buka, makanya 9-10. Sabar kau. Orang mengeluarkan emas dari dalam kantongnya dan menimbang perak dengan dacing. Mereka mengupah tukang emas untuk membuat Allah kecilnya, ilahnya dari ban itu. Lalu mereka menyembahnya. Tuh, menyembah ilah juga sujud padanya. Ya.
Mereka mengangkatnya ke atas bahu dan memikulnya, lalu menaruhnya di tempatnya. Di situ ia berdiri dan tidak dapat beralih dari tempatnya. Sekalipun orang bersuruh kepadanya, ia tidak menjawab, dan ia tidak menyelamatkan mereka dari kesesakannya. Ingatlah hal itu dan jadilah malu. Pertimbangkanlah dalam hati, hai orang-orang pemberontak. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak berbekala, bahwasanya akulah Allah yang tidak ada yang lain. Akulah Allah yang tidak ada seperti aku. Jelas, kena kau kan? Jadi Tuhan itu tidak sama dengan apapun. Sementara Yesus yang kau tuhankan mirip dengan saya. Yesus tinggi, saya tinggi. Yesus putih, saya putih. Ya, Yesus ganteng, saya ganteng. Yesus gondrong, saya gondrong. Yesus hobi makan ikan goreng, saya juga hobi sama Yesus. Apa bedanya sama saya? 9, 10. Apa bedanya sama saya Yesus? Nggak ada bedanya. Bedanya cuma satu, dia punya mujizat dari Tuhannya. 9, 10 buka hoi. Ya, jelas ya. Jadi ayat ini yang kau bawakan ini justru menampar dirimu sendiri. Ya, ayat yang kau bawakan barusan itu saya udah hafal. Kenapa kau ngeyel? Masa saya buka? Ya baca dulu kalau kau sudah Justru menampar dirimu sendiri yang mentuankan orang yang mirip dengan saya. Paham? Baca 9, 10 ayat 9, 10. Ah udahlah, ngetel kau udah dibacain. Dia tidak berani baca, saudaraku. Dengar. Gila kau, udah dibaca kok belum dibaca. Berani Udah gila kau. baca. Anda gila atau peon? Baru dibaca Bro, dia tidak berani baca. Tuhanmu ada berapa, Dominic? Waduh, kau itu. Gak ada ilmunya, Os. Baru Ini dibaca ada Bang juga. Kingdom. Ada Kingdom ini. Di ayat itu dikatakan ya, Kingdom, mau Tuhanmu kepada ada berapa? siapa engkau menyamakan aku sehingga aku sama? Tidak ada sama seperti Tuhan. Sementara Yesus sama seperti saya. Itu ayat 5, 9, 10 saya minta. Yesus sama dengan saya. Dia punya hidung, saya punya hidung, dia punya gigi, saya punya gigi. Dia Ini lapar, saya lapar. penginjil Paham. penginjil hantu. Paham kau? Jadi ayat ini yang kau bawakan ini justru menampar dirimu sendiri. Inilah penginjil hantu ini. Ya. Ayat yang kau bawakan ya. Semoga penonton di bawah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa nih? Assalamualaikum. Oh, Bang apa nih? Bang Bal nih. Gas Bang Bal, aku udah capek Bang Bal. Gas Bang Bal. Aku udah tadi pagi di rumah sebelah. Enggak, aduh, aku kalau orang-orang seperti ini Iya. menurunkan ini wibawa dan keilmuan saya gitu loh, Bang. Waduh, ada si Kingdom di sini juga. Jangan remehkan. Ada Bang Novan juga ini. Ini banyak teman Otendri tadi. Nah, makanya kau tanya Yesus itu. Udah ada kau nggak ada ilmu kau Dominik. Ayat. Parah kau. Kau bawakan nih Yesaya 46 menampar dirimu sendiri. Kasih ayat 9, 10. Udah dibacakan tadi. Kau cungkir pergi ayat 5. Sudah dibacakan tadi sampai 11 sampai 12 tadi. Piper. Ayat yang kau bawakan itu mempermalukan Kristen ya. Kalau tadi bawakan data itu, justru situ Tuhan berfirman ya, tidak ada yang sama seperti Dia ya di bumi maupun dimanapun. Ya. Kenapa kau tidak buka? Dari dulu Tuhan itu tidak berubah. Ya. Dan Dominic ini Kristen semua ini yang masuk ini. 1, 2, 3, 4, 5. Kau bawakan ayat yang justru menukil 1, 2, 3, 4, 5. Ayo, 5 Kristen ini. Selamat siang. Kami itu tidak bodoh, Bo. Ya, Bang Ya, Kingdom. ya. Udah ada Kingdom ya, Gata ada Dominic. Gata Ini Dominic. sedang bahas tentang apa nih? Itu temanya. Ayo, temanya. Gini aja ya, Yesus itu bukan Tuhan betul ya. Coba kita gini aja. Ini mungkin tidak pernah dikaji dalam di sekolah manapun ya. Karena kalian tidak pernah ketemu Roh Kudus. Kalau saya nih pernah ketemu Roh Kudus dan saya pernah mengkaji ini dengan Roh Kudus. Nah, menurut kalian kenapa Yesus tidak kawin? Silakan. Kenapa Yesus tidak kawin? Karena dia anak Oke, sendiri. ya. Karena baik. tujuan Yesus datang itu Iya. bukan kawin. Dominic mute dulu. Biar Bang Kingdom yang jawab. Silakan. Oke. Ya, karena Ada tujuan lagi? Yesus datang itu bukan untuk kawin. Misi Yesus datang itu bukan untuk kawin. Yesus nggak punya nafsu birahi seperti manusia Anda dan saya. Waduh. Ya, oke. Bagus. Nggak apa-apa itu Ya. bagus. Itu kan itu nggak apa-apa. Karena Kita diskusi santai ya, Bang ya.
Ya, kita Oke, santai aja. karena saya ini ajaran kasih gitu ya, penuh kasih, cinta dan segala macam, bijaksana, bijak sini, bijak situ gitu. Saya ini orang bijak gitu. Jadi ketika saya berbicara ajaran, saya coba dengan sebijak mungkin menerima apa jawaban pun Anda gitu kan. Oke, Anda bilang Yesus itu tidak punya nafsu gitu kan, seperti itu ya nggak masalah gitu kan, itu jawaban. Cuman masalahnya komputer saya lagi drop gini, kenapa ya? Nah, ada lagi mungkin yang mau tambahkan supaya lebih puas gitu. Ada yang mengatakan Yesus datang tidak untuk itu gitu loh. Karena Yesus Allah, dia bilang gitu, nggak masalah gitu. Nanti kita buktikan ya. Gimana, ada lagi? Silakan, banyak Kristen dimanfaatkan ya. Sabar. Saya tahu narasi ada, pertanyaan ada. Anda membuka kitab yang tidak dikanon bahwa di situ Yesus menikah. Aduh, itu jangan begitu. Orang-orang Saya sudah tahu. jangan gitu. Jangan menebak-nebak. Ini kita kajian, kita buka, bukan masalah Yesus nikah. Pertanyaan saya, kenapa Yesus tidak kawin kan begitu? Anda punya alasan. Terus ada lagi yang mau nambah? Silakan. Silakan Gimdom. Karena ya Anda buat pertanyaan seperti ini, pastikan Anda sudah punya alibi bahwa ya Yesus itu kawin. Tidak, Benar. aduh, jangan sampai ke situ. Saya malah sedang mengiyakan, sedang mengaminkan apa yang Anda katakan. Oh, Yesus tidak nikah karena begini. Begitu poinnya. Oke, kita udah ada cuman situ aja supaya kita tidak tantrum. Ya, jadi gini Bang. Oke, kita lanjut sedikit ya. Coba Anda baca. Pak Novan silakan. Ada lagi? Pak Novan Ya, silakan. gini Bang. Silakan Doan. Yang abang tanyakan, abang kan menanyakan tentang pendapat mereka ya. Iya. Termasuk saya juga, abang menanyakan. Boleh. Ya kan, abang menanyakan pendapat saya. Jadi kalau pendapat saya, berarti kita nggak bisa berbicara ini firman Tuhan. Berarti kita harus berbicara sejarah. Kalau Anda meminta pendapat saya, satu dulu. Saya nggak bisa katakan dia dia tidak kawin karena alasan ini, karena sama sekali bukti datanya nggak ada. Gitu kan? Oke, baik. Satu, kalau kita berbicara dalam Alkitab juga, satu datanya nggak ada juga. Gimana kita bisa ngomong? Oke. Ini nggak apa-apa dulu, ini kan prolog Bang. Kita diskusi santai dulu. Semua punya pendapat, punya asumsi, punya framing dan lain-lain, dan itu sah-sah saja. Ini kan makanya orang Islam ini membuat komal-komal ini tujuannya satu Bang, ikut membantu mencerdaskan anak bangsa di Indonesia. Ini program pemerintah ya, sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Nomor 45 itu, di sana ikut mencerdaskan bangsa, kan begitu. Nah, Islam ini karena sebagai warga Indonesia ingin mencerdaskan teman-teman Kristen, kan gitu. Saya tanya seperti itu karena akan saya jangan tantrum lah. Tadi kan saya beri kesempatan 3 orang bicara. Saya Kan tertarik gitu. dengan statement Anda bahwa Islam itu mencerdaskan Kristen. Oke, baik. Menarik. Sudah ya, jangan tantrum lah, gantian. Tadi kan 3 orang, 4 orang saya persilahkan. Gantian saya. Oke, Baik. Sudah, kalau udah menarik kita lanjut ya. Oke. Ya. Tolong jelaskan ke saya. Tadi kan ini tidak sedang membantah ya. Tolong jelaskan ke saya 1 Yohanes 3 ayat 9. Silakan. Apa isinya? Nah, ini sudah. Ini bagus, soalan bagus ini. Nah, ini saya cepat ya. 1 Yohanes 3:9. Setiap orang yang lahir dari Allah, tidak dari Tuhan ya, ganti Tuhan aja lah ya. Nggak enak saya Allah. Setiap orang yang lahir dari Tuhan tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia dapat berbuat dosa. Karena ia lahir dari Allah. Ya, jadi setiap orang lahir dari Allah dan membawa benih Allah. Tolong jelaskan saya tentang 1 Yohanes 3. Loh, hebat kan? Ajaran kasih itu gitu, selalu enak dalam mengajar itu. Ya silahkan, lanjut. Emang luar biasa nih, nggak ada nih. Tingkat dewa pun nggak pernah belajar kaji nih ayat ini. Silahkan. Oke, jadi Anda mau tahu arti ayat 1 Yohanes 3 ayat 9 ya? Ya, silakan dijelaskan supaya edukasi ke teman-teman yang lain juga ya. Bukan Anda sedang tidak berhadapan dengan saya, tapi Anda sedang berhadapan dengan yang banyak ini. Bayangin aja ada 3.530.000 orang yang nonton. Ini banyak nih. Silakan. Oke. Jadi untuk membahas satu ayat itu selalu terkorelasi ya, mulai dari ayat yang sebelumnya dan sesudahnya ya.
Kita tidak bisa pick up satu ayat saja lalu kita mengartikannya sesuka hati kita. Kita juga harus melihat secara konteks ya. Apa yang tertulis, semua ayat yang tertulis di dalam konteks itu sebenarnya pesannya apa. Jadi kita harus baca semua. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Setiap dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus. Saya tidak sedang suruh Anda membaca, saya jelaskan. Kenapa sih panjang? Iya, ditanya apa? Pelanga, pelongo, pelanga. Coba sadarlah. Masa dari sekian Makanya Anda tidak semua paham gitu loh. ayat pertama sampai selesai. Iya agak. Supaya Oke, udah Anda baca dari pertama, udah sampai panjang begitu. Tolong jelaskan ayat 39 ini apa gitu. 1 Yohanes dengarkan 3:9. saja dulu. Silakan. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah Habisin tidak waktu. berbuat Oke. dosa lagi. Oke, Kingdom, Kingdom beri kesempatan yang lain aja, Kingdom. Dan ia tidak Oke. dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Oke. Inilah Oke ya. tandanya. Anak-anak Allah dan Maksudnya apa anak-anak nih? iblis. Ayat ini apa maksudnya? Oke, baik. Terjelas. Ya, Bang. Apanya yang salah? Jadi artinya setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus, bagi setiap orang yang menjadikan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan percaya bahwa Yesus telah menebus dan menghapus dosanya, ia Aduh, adalah lari kemana? anak Allah. Oke, baik, Dan Kingdom. ia tidak akan berbuat dosa lagi. Oke. Ia akan Oke, hidup saya di ulang dalam baca ya, ketulusan dan teman-teman. kesucian Tuhan. Oke, sebentar. Ini memang Sama harus seperti kajiannya Allah dalam itu ini. kudus. Makanya gini, Oke. Abang. Alkitab berkata, Ya, Allah itu kudus. Maka kuduslah engkau. Kingdom, ini TikTok, Dingdom. TikTok ini kalau menjelaskan sedikit pada TikTok itu TikTok. Iya, bukan media seperti sudah Zoom, jelaskan bukan ke media Anda. apa nih TikTok tuh. Nah, oke, Dominic mungkin bisa pendapat apa yang kamu bisa tangkap dari 1 Yohanes 3:9. Oh, luar biasa ini. Ajaran kasih ini bijak sekali. Kalau dalam ini, ajaran kasih Dominic, silakan. Iya, di situ Yesus berkata, tidak ada salah. Bukan Yesus nih, bukan Yesus Bang yang berkata sini 1 Yohanes 3:9 tidak ada Yesus Bang. Silakan. Iya, itu kan perkataan Yesus. Masya Allah, ya inilah orang-orang Kristen ini. Masa hal yang kecil gini dia tidak bisa bedakan perkataan Yesus atau bukan. Ini bukan perkataan Yesus ini. Ini pernyataan Yohanes. Katanya, Bapak. Yohanes. Iya, perkataan Yohanes yang tulis. Terus? Perkataan dari Wahyunya dari Yohanes Yesus. tulis. Astagfirullahaladzim. Ayo, oke, kalau kita skip. Novan. Siapa Ya. lagi sopan nih Kristen? Maju. Dengar saudaraku. Jadi bro, makanya saya katakan apa pada Anda. Setiap firman yang ditulis baik melalui para rasul, para murid itu sudah adalah mulai firman lari dari Allah, dari Yesus yang ditulis. Ini bicara oleh Yesus tidak para kawin rasul, ini. para Bicara rasul. Yesus tidak Itu kawin adalah ini. wahyu. Kok larinya kemana-mana? Oke, Itu kita adalah lanjut. wahyu Novan. yang Allah beri kepada murid-murid Novan. kepada rasulnya. Oke, Kingdom tahan dulu, Kingdom ya. Anda sudah banyak waktu. Silakan saudara Novan, Kristen juga. Silakan tanggapi. Ya, ini Bang. Kalau saya itu di situ saya nggak bisa nanggapin. Kenapa? Karena sudah pasti kita berbeda. Kalau saya pasti kalau menjelaskan saya pakai pandangan iman secara kekristenan.
Sedangkan pasti yang abang minta di sini yaitu pandangan bahasa secara umum, yaitu berdasarkan kalimat-kalimat tersebut atau kata-kata tersebut. Karena di situ problemnya ya pasti dari benih itu. Di mana-mana kalau ditekan benih berarti ada induknya kan. Jadi kayak nggak bisa dijelaskan. Walaupun saya menjelaskan pakai ranah iman. Ya, oke, berdasarkan iman Anda gimana nih? Silakan. Kalau saya menjelaskan berdasarkan iman satu dulu, bahwa di situ konteksnya setiap orang yang lahir dari Allah ia tidak berbuat dosa lagi. Jadi Allah ini disebut baik. Jadi karena Yesus juga berkata bahwa tidak ada satupun yang baik di dunia ini, hanya satu yang baik yaitu Allah atau Elohim, gitu kan. Jadi ketika kita berkata bahwa setiap orang yang lahir dari Elohim atau dari Allah itu adalah baik. Jadi setiap orang yang lahir dari baik tidak mungkin berbuat dosa, karena ketika dia berbuat dosa dia tidak dikatakan baik, gitu kan. Konsekuensinya begitu. Jadi benih dari kebaikan itulah yang kita tanya. Akankah benih ini berbuat dosa? Enggak. Sesudah baik ya baik terus. Itu. Oke. Pemahamannya Oke, terima seperti kasih. itu. Jadi, Ya, oke, lanjut. baik. Silakan, nggak apa-apa. Kita ini kan diskusi aja. Beda pendapat boleh. Kalau di Kristen beda pendapat satu dengan satu sudah biasa itu ya. Nah, oke, tadi saya tertarik dengan benih ilahi, benih Allah kan. Nah, dalam kita klik ya, apa di benih ilahi ini ya? Waduh, luar biasa nih ya. Apa itu benih ilahi? Coba kita lihat di sini ya. Jadi setiap orang ya, berbicara di sini ayatnya setiap orang. Nah, berarti tidak ada pengecualian. Dia anak Allah karena dia datang dari benih ilahi. Oke, kita klik ya, saudara. Sperma, oke? Jadi anak-anak Allah yang datang dilahirkan dari Allah itu melalui sperma atau seperti itulah kurang lebih ya. Bisa jadi dia membawa sperma, kan begitu ya? Membawa sperma itulah sifat kemanusiaan. Nah, makanya Yesus juga walaupun tidak sperma, tapi dia membutuhkan sel telur, kan begitu. Tetapi setelah tumbuh besar, Yesus tentunya punya sperma dong, karena dia datang dari Allah, kan begitu. Yesus anak Allah. Sabar dulu. Minder bos, bukan begitu caranya. Sabar dulu, jangan dipotong. Saya berikan inilah. Tolong hargai saya. Saya menghargai Anda sampai saya beri kesempatan. Jadi gini, Yesus ini dilahirkan tanpa sperma, tetapi pakai sel telur. Tetapi setelah Yesus lahir, tentunya secara manusia, dia kan secara manusia, saya bilang karena dia dari benih Allah, dari Roh Kudus lah segala macam dari Allah, sumbernya dari Allah. Tentunya setelah tumbuh besar dia punya sperma. Pasti punya sperma karena di ayat itu setiap. Jadi Yesus pastinya punya sperma. Nah, berhubungan dengan tadi perkawinan gitu loh ya. Secara manusiawi ini Yesus ini punya sperma. Nah, bagaimana Yesus ini kok tidak kawin? Kan gitu. Padahal di ayat lain bahwa semua yang datang dari Allah, Yesus kan dari Allah. Semua yang datang dari Allah itu membawa benih Allah, kan begitu. Setiap yang datang dari Allah membawa benih Allah. Yesus datang dari Allah, tentunya membawa benih Allah gitu loh. Nah, dalam konteks Yesus tidak kawin, Anda bisa jelaskan nggak? Menurut Yesus, kenapa dia tidak kawin? Pertanyaan saya ingat, menurut Yesus, kenapa dia tidak kawin? Menurut Yesus, silahkan. Iya, seperti saudaraku jawab, karena dia bukan membawa nafsu.